Misalnya di dalam kitab Wahyu, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus berfirman, tulislah kepada jemaat ini. Ada perintah untuk menulis. Nah di dalam Al-Quran, cari kalau ada dalam Al-Quran, Muhammad disuruh menulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Bahkan ketika Muhammad sudah meninggal, baru inspirasi niatan untuk membukukan Al-Quran itu ada. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat, itu Quran tadinya yang sudah ada dibakar semua sama Utsman bin Affan, betul? Iya, tapi Utsman bin Affan terus kemana tuh? Iya, akhirnya dibikinlah Quran baru yang sekarang. Makanya Quran yang sekarang ini diduga kuat, bukanlah Quran yang dahulu. Tapi kok kebalik Bang, tapi kalau menurut orang Islam tuh Injil yang bukan yang dahulu. Nah Injil sekarang palsu, bagaimana Tuhan. cara kita membuktikannya? Datang si Husein. Ya silakan Pak Husein. Nyalakan kamera. Halo? Udah macet. Tarik napas dulu Pak Husein, tarik napas. Sudah? Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas dulu. Nyok apa kita? Nyok apa? Wawai. Apa yang perlu didiskusikan malam ini? Ditanya dulu nyok apa kita? Nyok apa? Yang saya dengar tadi. Nah kan ditanyain kabar dia diam saja. Berat ini saudara-saudara. Ayo. Nyok apa kita? Yang dipermasalahkan tadi kan tentang Oke lah silakan Pak Husein. Dia tidak mau disapa, dia tidak mau. Padahal ya kami ini kalau ketemu satu sama lain itu menyapa satu sama lain gitu loh. Yo kabar kedah, kabar wawai kedah. Nah gitu. Ya silakan. Silakan. Oke. Ya, tadi apa? Ustadz Yusuf bahwa Muhammad itu Rob ya? Betul, Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Secara kaidah bahasa, berangkat dari ayat Al-Quran itu sendiri, bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada seorang manusia. Misalnya, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-42. Ya, betul. Kalau dalam kaidah bahasa itu betul. Jadi Muhammad itu Rob? Ya, karena Rob itu artinya memperbaiki atau memelihara. Oke, jadi Muhammad adalah Rob. Allah Rob juga enggak? Ya, Rob ya. R-A-B-B. Rob. Oke, Allah adalah Muhammad adalah Rob. Allah Rob juga enggak? Itu Rob, berarti saya pun bisa jadi Rob. Itu kan bahasa. Bukan. Saya tanya yang dua sosok ini. Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob. Berarti ada berapa Rob? Nah, nanti dulu satu-satu. Mendadak tidak bisa tambah-tambahan. Ya, ini kan bicara Muhammad dulu. Kan kita bicara kaidah Rob. Ya, kaidah bahasa Rob itu betul. Kalau Muhammad itu adalah Rob. Ya, karena arti Rob itu kan memperbaiki atau memelihara. Beda kalau dengan Robbi. Nah, ini Oke, sebentar, saya tanya Rob dulu. Muhammad adalah Rob. Anda sudah mengakui. Kemudian Allah juga adalah Rob. Anda sudah mengakui. Berarti Allah dan Muhammad dua-duanya adalah Rob, betul? Ya. Oke, kalau ada pertanyaan kubur, man rabbuka, siapa Robmu? Jawabannya apa? Siapa Tuhanmu? Itu beda. Loh, tadi katanya Muhammad Rob. Ya. Allah Rob. Ditanya siapa Robmu? Jawabannya tinggal satu. Muhammad kemana? Ya makanya di situ. Ya, Robnya itu di mana? Robbi, ya itu. Ya kalau Robbi itu baru. Ya, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Rob itu memelihara dalam kaidah bahasa Arab. Apa bedanya Rob dengan Robbi? Beda. Bedanya di mana? Beda. Oke, kalau Robbi kata dasarnya apa? Ya, nggak ada kata dasar dia Robbi. Nggak ada kata dasar. Ya, kalau gimana ini?
Saya sependapat dengan Ustaz Yusuf. Oke, baik. Artinya begini, Pak Husain Ali, begini loh. Kalau Muhammad itu adalah Rob kalian, Allah juga Rob kalian. Kenapa kalian ngaku-ngaku bahwa Rob kalian itu ada satu, Rob kalian ada dua? Tapi kenapa Muhammad ada saklarnya? Muhammad kadang Rob, kadang bukan. Makanya jangan dikasih saklar Muhammad Rob itu. Penempatannya. Gimana? Kalau Rob itu, ya Rob itu sudah saya bilang tadi, memperbaiki, memelihara. Iya, jangan diulang-ulang Selesai. sudah. Artinya Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Artinya kedua-duanya adalah Rob, betul? Itu Robbi. Berarti Allah bukan Rob. Robbi Allah. Kalau Robbi itu adalah Allah bagi umat Islam. Berarti Allah bukan Rob, bukan Rob umat Islam. Iya, Allah itu juga memelihara, memperbaiki. Aduh, ini ditanya Muhammad Rob juga enggak? Allah Rob juga enggak? Ini kan dalam kaidah bahasa, nggak usah dipertentangkan lagi, kan udah saya Enggak, jelaskan. saya tidak mempertentangkan. Allah itu adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Iya, betul. Oke, memelihara. Muhammad juga Robnya umat Islam, betul atau salah? Iya, dalam kaidah bahasa ya. Oke, Kaidah berarti ada dua Robnya umat Islam, betul nggak? Iya, dalam kaidah bahasa. Iya, oke, silakan pengakuan dulu. Robnya umat Islam ada dua, coba bilang. Iya, itu kan disebutin. Rob itu adalah. Bilang dulu, Robnya umat Islam ada dua, bilang begitu. Saya nggak mau kamu tuntut Nah. Ini makanya saya bilang kalian ini munafik. Sekarang coba bilang, katakan kepada umat, katakan kepada umat Muslim yang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa. Coba umat. Robnya umat Islam ada dua, Allah dan Muhammad. Coba bilang. Sekarang saya tanya dulu kan. Aduh. Buat pengakuan dulu, ayo. Buat pengakuan bahwa Robnya umat Islam ada dua. Coba bilang. Dalam kaidah bahasa adalah memperbaiki dan Oke, Robnya umat Islam ada dua, bilang. Robbi itu Allah satu. Muter-muter lagi nih. Ayo bikin pengakuan dulu. Robnya umat Islam ada dua, bilang yuk. Kaidah bahasa. Sekarang saya balik tanya dong. Aduh, gimana ini? Buat pengakuan dulu. Ayo, buat pengakuan. Robnya umat Islam ada dua. Ayo bilang. Jangan menuntun orang ke arah pikiranmu, kemauanmu. Gimana? Sini nih, coba sekali. Ini terakhir nih. Kalau masih muter-muter lagi kita sudah selesai ya. Coba saya tanya pelan-pelan ya, Pak Husain. Berarti di situ gimana ini? Ayo, kita tanya pelan-pelan yuk. Nih ya, dengar. Coba ya. Boleh dengar saya nanya. Coba ayo gini. Apakah di kelompok Islam? Aduh, tidak mau gantian dia. Baiklah, kalau tidak mau gantian, sampai jumpa lagi. Sekarang kan saya udah ditanya. Loh, sekarang kesimpulan, bikin kesimpulan. Muhammad adalah. Coba dengerin saya dulu, Pak Husain. Dengerin saya. Jangan ketakutan begitu. Dengerin saya. Muhammad adalah. Nggak boleh ngomong Ketakutan. Siapa yang takut? Oke, biarkan saya bicara. Kasih saya bicara, Birani. Ya, sekarang saya izin boleh kan. Berani saya bicara, berani. Saya dengar aja deh. Baik nih. Ya, silakan. Baik. Saya tanya Anda, Husain Ali. Muhammad adalah Robnya orang Islam, betul atau salah? Katanya mau ngomong. Macet. Oke lah, kalau Anda tidak sanggup lagi, baik. Muhammad itu adalah Rob, betul. Oke, dalam Muhammad adalah Rob. Adalah memperbaiki, memelihara. Oke, Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul. Robbi adalah satu, Allah. Udah. Kadang Rob, kadang bukan Rob, kadang Rob. Ya, silakan, Yons. Muslim, Bang? Yons? Halo ya bang. Muslim bang? Muslim bang. Ya silakan bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Halo, selamat malam bang. Selamat malam bang Yos. Iya bang Yos, gimana bang Yos? Nah, enggak, saya cuma mau nanya aja bang. Itu kalau kitab Injil. Tuhan Yesus itu menurunkan kepada Nabi siapa? Kok bisa terbentuk kitab Injil itu loh bang?
Menurunkan maksudnya gimana menurunkan? Kayak di Islam kan ya, kayak di Islam itu kayak Al-Qur'an. Nabi Muhammad tuh kan dapat wahyu. Firman Tuhan tuh turunnya melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nggak ya kan? ada bang, di dalam Quran nggak ada seperti itu. Ketika saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Nih, ini tantangan bang. Kepada Muhammad. Bang, ini tantangan ya, ini tantangan. Gini, kutip satu ayat Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad, kalau ada saudara-saudara saya terjun dari Monas. Saya bilang apa bang? Jangan, itu bukan berfirman sama Nabi Muhammad langsung, dia melalui malaikat Jibril kan? Baik, tunjukkan di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Jibril berfirman kepada Muhammad, kalau ada saya terjun dari Monas juga. Silakan. Yuk. Enggak, saya nanyakan, saya bukan itu. Saya nanyain kalau di Injil itu gimana cara Tuhan menurunkan, kok bisa terbentuk kitab Injil gitu loh bang? Baik. Makanya konsep atau mindset tentang Islam dibuang dulu. Tidak pernah di dalam agama Kristen itu ada Tuhan nurunin buku macam timba. Kuruk dikerek-kerek begitu, buku nggak ada bang. Namanya buku itu ditulis oleh manusia. Ya kan, manusia itu bersaksi tentang apa yang dilihatnya, apa yang diperbuat Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ditulis oleh manusia. Misalnya, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Bagaimana Tuhan membuat mujizat di hadapan mata orang Israel. Di hadapan mata loh. Beda kalau Muhammad membuat mujizat nggak di hadapan mata orang. Nggak ada orang lihat, Isra Mi'raj nggak ada orang lihat. Ayo, ya kan? Nah, ini di hadapan mata orang Israel, di belahnya Laut Teberau itu, lalu orang-orang itu menulis pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu begini dan begitu, udah ditulis. Jadi Bible itu ada prosesnya, itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara akademis. Natural. Berarti Bible itu bukan kalam Tuhan, bukan ya? Yang dimaksud kalam Tuhan itu bagaimana? Bukan firman Tuhan kan? Maksudnya kan, Tuhan jatuhin buku begitu? Ya, berfirman gitu melalui rasulnya orang Kristen. Ya ada gitu. juga Tuhan berfirman kepada para nabi, kemudian dituliskan ke dalam buku. Tapi bukan jatuhin buku, turunin dari langit. Nggak begitu konsepnya bang. Kalau dalam agama Islam iya, Quran jatuh dari langit, tapi dibakar oleh Utsman bin Affan. Betul? Betul. Iya. Masa Quran yang katanya lengkap, sempurna, diturunkan oleh Allah, malah dibakar. Betul, Al-Quran dibakar oleh Utsman bin Affan? Nggak tahu saya bang. Nah, tadi katanya betul, sekarang nggak tahu. Kan nggak lahir di waktu itu. Enggak, itulah bang. Makanya kan setiap itu kayak Mikana itu ya, dia ini menurut kitab Injil ini seperti ini, firman Tuhan seperti ini. Berarti kan Tuhan berfirman itu melalui siapa? Tuhan itu berfirman dengan berbagai cara. Misalnya dengan perantaraan para nabi juga berfirman, ya kan? Jadi Tuhan berfirman. Nah, pada puncaknya, finalnya, Tuhan itu berfirman langsung dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang ke dunia, yaitu Yesus, seperti itu. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya ia telah percaya kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang melihat Yesus, sesungguhnya ia telah melihat Bapa di sorga. Begitu bang. Dan sama halnya di Islam bang. Jadi kalau menurut saya orang Islam, itu Al-Quran itu firman Tuhan, intinya firman Tuhan melalui malaikat Jibril itu disampaikan ke Nabi Muhammad. Nah, masalahnya saya sudah 13 tahun membaca Al-Quran. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjukin ayatnya. Kalau ada ayatnya Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas, bang. Memang nggak ada kalau langsung Nabi Muhammad, bang. Melalui malaikat Jibril, bang. Bahkan melalui Jibril, bang. Kalau ada Jibril berfirman kepada Muhammad dalam Al-Quran, saya terjun dari Monas. Ayat berapa? Biasa orang awam, bang. Nggak tahu saya. Nah, itu dia, bang. Di dalam Al-Quran, bahkan tidak pernah Muhammad itu disuruh menulis Al-Quran. Kalau di dalam Bible,
ketika Tuhan berfirman kepada para nabi, ada. Tulislah katanya. Tulislah kepada jemaat di Philadelphia. Tulislah kepada jemaat di Yang nyuruh nulis Smyrna. itu siapa, Bang? Tulis, Yang nyuruh gimana? nulis siapa? Yang nyuruh nulis itu Tuhannya Yesus atau tokoh-tokoh di masa itu, Bang? Misalnya di dalam kitab Wahyu, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus berfirman, tulislah kepada jemaat ini. Ada perintah untuk menulis. Nah, di dalam Al-Quran, cari kalau ada dalam Al-Quran Muhammad disuruh menulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Bahkan ketika Muhammad sudah meninggal, baru inspirasi niatan untuk membukukan Al-Quran itu ada. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat, itu Quran tadinya yang sudah ada dibakar semua sama Utsman bin Affan, betul? Iya, tapi Utsman bin Affan terus kemana tuh? Iya, akhirnya dibikinlah Quran baru yang sekarang. Makanya Quran yang sekarang ini diduga kuat, bukanlah Quran yang dahulu. Tapi kok kebalik, Bang? Tapi kalau menurut orang Islam tuh Injil yang bukan yang dahulu. Nah, Injil sekarang palsu, bagaimana cara Tuhan. kita membuktikannya? Ini kan dua-duanya ini ada pandangan masing-masing. Menurut Betul. Quran, kitab terdahulu dipalsukan. Ya. Injil, Taurat, Zabur dipalsukan. Ya. Nah, sedangkan menurut kami orang Kristen, itu Quran itu cuman karang-karangan doang itu, karang-karangan menurut buat orang orang. Islam Sekarang itu- cara membuktikannya gini. Ya. Al-Quran kalau kita baca di dalamnya, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bener nggak? Betul. Bagaimana mungkin kitab-kitab sebelumnya itu dibenarkan, tapi di detik yang sama dipalsu-palsukan? Kok bisa Bang. gitu, Bang? Kalau memang Bible atau Taurat, Injil dipalsu-palsukan, bagaimana mungkin Quran bilang membenarkannya? Seharusnya sesuatu yang sudah palsu, sesuatu yang sudah dirubah-rubah tidak mungkin dibenar-benarkan, betul? Iya, justru Al-Quran datang di dalam surat Al-Ankabut. Nih, saya bacakan suratnya, Bang, ya, biar kita nggak asal-asal ngomong nih, Bang, biar kita ini ya. Surat Al-Ankabut nih. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih, Bang, ya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Ini disuruh ngomong nih, umat muslim disuruh ngomong. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tapi malah orang Islam ngomong yang diturunkan kepada kamu itu dipalsukan. Coba, apakah kalian malah taat kepada Al-Quran atau kalian malah menuruti ulama kalian yang menebarkan kebohongan, gosip-gosip bahwasanya Enggak, Injil dan Bang. Taurat dipalsukan? Al-Quran itu paling benar, Bang. Al-Quran itu paling benar, Bang. Loh, tidak Injil ada malah di yang sini salah, dikatakan bahwa Quran paling benar, nggak ada, Bang. Di sini justru membenarkan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu, betul? Oke dah, Bang, saya turun dulu, Bang. Waduh, kau. Oke, Bang Yos, Belajar, Bang. makasih Bang Yos, makasih Bang, Yuk. sudah mampir ke sini. Ya, ya itu ya, teman-teman ya, berat ya teman-teman. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan saudara-saudara kita dari Muslim. Di dalam diskusi atau debat agama yang baik, menurut saya adalah yang saling mendengarkan argumen dengan terbuka, tanpa ada pihak yang merasa diserang atau lebih benar. Semua orang punya pandangan dan pengetahuan yang berbeda-beda, jadi penting bagi kita untuk saling menghargai dan menjaga suasana agar tetap kondusif. Tentu saja tidak ada yang sempurna dalam memahami agama, jadi seharusnya kita bisa berdiskusi tanpa mudah tersinggung, apalagi jika tujuannya adalah untuk saling belajar dan memahami.
Yang utama adalah menjaga sikap hormat dan terbuka agar diskusi berjalan dengan sehat dan bermanfaat. Selain itu, saya percaya bahwa diskusi agama yang baik juga bisa membuka wawasan kita yang lebih luas. Jika dilakukan dengan niat yang baik, masing-masing kita mungkin memiliki keyakinan dan pemahaman yang berbeda, namun hal itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling mengecilkan pendapat orang lain. Sebaliknya, dengan saling berbagi pandangan dan berdiskusi dengan kepala dingin, kita justru bisa memperkaya pemahaman kita. Yang terpenting adalah kita tetap menjaga sikap rendah hati, terbuka, dan tidak mudah tersinggung, karena pada akhirnya setiap orang sedang berusaha mencari kebenaran dan kedamaian dalam hidupnya. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Ambil nilai positifnya, buang nilai negatif. Tuhan Yesus memberkati.